Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, inni usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Yaqulu rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailina, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah, setelah kita awali khutbah Jumat ini dengan membacakan rukun-rukunnya, yaitu hamdalah, pujian pada Allah, salawat pada Rasulullah, tilawah petikan ayat-ayat kitabullah, maka yang juga merupakan rukun dalam setiap khutbah adalah disampaikannya wasiat, khususnya buat diri khatib sendiri dan tentunya juga buat kita semua yang di sini. Dan wasiat yang paling utama adalah wasiat iman. Mari kita jaga iman, karena ini sudah dianugerahkan lebih dulu oleh Allah pada kita. Kita tidak perlu mencarinya lagi, tidak perlu menggapainya, dan kita syukuri ini sebagai anugerah. Sebab ada begitu banyak orang yang belum lagi Allah berikan anugerah iman. Kita tinggal menjaganya saja. Maka mari kita jaga iman kita ini, kita pelihara, bersemayam dalam diri kita. Semoga nanti kita bertemu dengan Allah dengan iman yang masih utuh di dalam dada. Semoga kita dipanggil dalam keadaan beriman, dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tausiah berikutnya adalah sebagaimana yang sudah dibacakan di dalam ayat pembuka, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan secara resmi Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, sebagai suri tauladan, bukan hanya bagi para sahabat tetapi juga buat seluruh umatnya. Tapi memang yang jadi masalah atau jadi tantangan adalah umat Nabi Muhammad ini ternyata usianya panjang. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sudah sering kali menyebut-nyebut tentang kedatangan Nabi Muhammad itu sebagai salah satu pertanda dari terjadinya hari kiamat. Dan Nabi sendiri sering bercerita tentang hal itu. Di antara sekian banyak tanda hari kiamat adalah kedatangan beliau sebagai Nabi. Sehingga banyak orang mengira bahwa kalaupun Nabi Muhammad wafat, maka tidak lama lagi kemudian terjadilah kiamat. Karena kedatangannya adalah salah satu tanda dari kiamat. Tapi karena memang itu adalah rahasia Allah, sudah 1400 tahun lamanya sejak Nabi Muhammad meninggalkan kita, kiamat tidak datang-datang juga. Ini sangat di luar prediksi para ulama. Tidak terbayang bahwa Allah memperpanjang usia umat Nabi Muhammad yang Nabi sendiri tidak pernah berpikir sampai sejauh ini. 1400 tahun itu jauh sekali. Bahkan dibandingkan dengan masa fatrah, masa kosong antara Nabi yang terakhir sebelum Muhammad yaitu Nabi Isa
dengan Nabi Muhammad yang hanya terpaut 600 tahun, itu masa kosong, tidak ada wahyu, tidak ada nabi, tidak ada risalah turun dari langit. Kita dengan Nabi Muhammad itu jaraknya 1400 tahun. Terlalu jauh dibandingkan jarak semua nabi dan rasul yang pernah ada. Dan lebih parahnya lagi adalah para nabi dan rasul itu hanya diutus pada umatnya, kaumnya, bangsanya. Sedangkan Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia. Kita ini bukan bangsa Arab. Kita ini bangsa yang sudah jauh sekali jaraknya secara geografis, bahkan juga secara urut-urutan kebangsaan. Kita sudah berada jauh di belakang garis batas yang sempat terfikir oleh Nabi. Di zaman Nabi, Mekah, Madinah dan sekitarnya itulah Arab. Irak, Mesir, Yaman, negeri Syam, itu adalah negeri-negeri di luar Arab atau negeri Ajam. Nabi hanya mengatakan bahwa nanti melebarnya kekuasaan umatku akan sampai ke negeri Syam, akan sampai ke negeri Yaman, akan sampai ke negeri Persia. Tapi Nabi tidak menyebut sampai Indonesia. Kenapa? Karena boleh jadi asumsinya ya hanya sekitaran Timur Tengah, Middle East itu saja. Tapi atas kehendak Allah, umat ini tidak mati, tidak surut. Allah perlebar terus jarak bentangannya sampai menembus barat dan timur, bahkan sampai negeri Indonesia ini yang tidak pernah terbayang oleh para sahabat, bahkan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Islam akan melebar sampai wilayah Nusantara ini. Dan jarak waktunya sampai 1400 tahun, maka itu juga tidak terbayang oleh mereka, beyond the imagination. Dan kita bersyukur bahwa kita ternyata mendapatkan anugerah iman sampai juga ke negeri kita. Apa yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad di 1400 tahun yang lalu di negeri Arab. Tapi yang jadi masalah adalah ketika Allah memerintahkan kita untuk beruswah, untuk menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan dalam kehidupan kita, kita punya banyak catatan. Apa saja catatannya? Yang pertama, biar bagaimanapun juga Nabi Muhammad itu orang Arab. Beliau tidak bisa melepaskan diri dari akar-akar tradisi budayanya. Walaupun syariatnya, risalahnya untuk seluruh umat manusia, tapi beliau sendiri tetap saja biar bagaimanapun juga orang Arab, makan dengan menu Arab, minum dengan minuman Arab, berbicara dengan bahasa Arab, bergaul, bersosialisasi, berdagang dengan gaya khas Arabnya. Bahkan ketika Jibril turun kepada Nabi Muhammad, karena memang Nabi Muhammad itu orang Arab, Al-Qur'annya pun berbahasa Arab. Hadis-hadis Nabi pun berbahasa Arab. Oleh karena itu kita punya problem terbesar, yaitu masalah budaya kita dengan budaya Arab. Ketika kita diperintahkan oleh Allah membaca Al-Quranul Karim, yang mana Al-Quran itu berbahasa Arab, kita tidak faham. Ketika kita membaca tentang hadis-hadis Nabi yang semuanya berbahasa Arab, kita juga tidak paham. Kita disuruh sholat, di mana sholat itu wajib berbahasa Arab, kita pun tidak paham juga. Walaupun kita tetap beriman dan memeluk agama Islam, tapi sebagian besar ajaran Islam yang ada di Quran, di dalam sunnah, itu berbahasa Arab. Dan itu jadi masalah buat kita, karena kita tidak paham apa artinya. Ketika Allah bertanya, "Fala yatadabbarunal Qur'an?" Apakah kamu tidak mentadabburkan Al-Qur'an? Kalau buat bangsa Arab di masa Nabi, santai saja.
Karena mereka mengerti bahasanya. Setiap kali Allah menurunkan wahyu, mereka faham. Urusan mereka menolak atau menerima itu lain hal, tapi mereka faham. Bahkan mereka menikmati ayat Quran itu walaupun tidak beriman. Banyak tokoh-tokoh musyrikin Mekah yang seringkali mencuri dengar untuk dalam rangka menikmati keindahan sastra Al-Quran. Walaupun dalam hatinya mereka menolak, tapi bahwa Al-Quran itu indah secara sastra, itu tidak ada yang mendinainya. Mereka mengatakan memang ini bahasanya indah sekali. Berbeda dengan kita. Kita beriman pada Nabi Muhammad, cinta pada Al-Quran, membaca Al-Quran tiap hari tapi tidak paham. Bagaimana mungkin kita bisa baca Al-Quran sambil nangis-nangis, ternyata kita tidak paham isinya karena masalah satu, bahasa. Kita tidak paham. Ketika Allah berfirman, lalu kita katakan maha benar Allah dengan segala firman-Nya, apa firman-Nya? Tidak tahu, karena tidak menguasai bahasanya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Begitu juga dengan tradisi dan budaya Nabi Muhammad sebagai orang Arab. Beliau orang Arab. Makannya bukan nasi. Makannya orang Arab adalah gandum atau roti. Bahkan sebagai warga Madinah, makanan pokok beliau adalah kurma. Sebagai makanan pokok dan bukan makanan cemilan. Maka ketika Nabi berpuasa, lalu berbuka dengan kurma, itu adalah makanan pokoknya. Beliau makan kurma, selesai makan kurma sudah selesai makannya. Berbeda dengan kita makan kurma 1-2 biji saja, sekedar formalitas. Karena yang kita makan pada dasarnya bukan kurma, kita makan nasi. Bagaimana kemudian kita bisa memahami teks hadis bahwa Nabi makan kurma dan kita makan nasi? Apakah sebagai muslim kita harus mengganti makanan pokok kita nasi menjadi roti atau menjadi kurma? Sebagai orang Arab, mereka terbiasa makan daging dalam jumlah yang cukup banyak. 1 ekor kambing dimakan berempat. Kita makan kambing, tapi kalau kita makan 1 ekor berempat, stroke dan bermasalah. Jadi beda akar budayanya. Beliau minum susu kambing yang diperas, tidak direbus, tidak dimasak, diminum begitu saja. Kita kalau minum susu seperti itu lebih sering ke belakang karena tidak sesuai perut kita dengan perut Arab. Beliau sebagai seorang yang hidup di abad ke-7 Masehi, kehidupan mereka masih sangat sederhana. Kita diwajibkan mengikuti kehidupan Nabi. Coba kita perhatikan bagaimana orang-orang di masa Nabi di Madinah ketika mereka buang hajat. Mereka belum punya kamar mandi. Jadi kalau mereka buang hajat, mohon maaf, memang di alam terbuka, di padang pasir, itu pun di malam hari karena agar tidak dilihat orang. Dan kalau buang hajat di padang pasir, tidak mungkin istinjanya menggunakan air karena tidak ada keran air di sana. Istinjanya menggunakan batu. Dan itu masuk dalam hadis-hadis yang sahih. Nabi berpesan pada para sahabat, jika kalian buang hajat, jangan lupa bawalah 3 buah batu. Untuk apa? Ya untuk istinja, untuk cebok. Apakah kita sebagai umatnya hari ini harus juga buang hajat di padang pasir dengan menggunakan batu? Ini yang jadi kendala kita. Kendalanya adalah bagaimana caranya memilah kehidupan Nabi SAW di masa itu yang amat sangat sederhana, khas Arabian style, tapi risalahnya untuk seluruh umat manusia. Apakah kita harus berbaju dengan bajunya khas orang Arab? Sementara Nabi, biar bagaimanapun juga beliau orang Arab. Orang di Mekah, bajunya punya potongan dan model yang sama. Baju yang digunakan oleh Nabi Muhammad itu adalah baju yang juga digunakan oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan,
dan orang-orang musyrikin Mekah, bajunya sama. Lantas apakah kita harus beruswah pada Nabi pada potongan bajunya, pada menu makanannya, pada gaya bicaranya, pada tata cara kehidupan sehari-harinya? Ini yang jadi kendala. Karena antara kita dengan Nabi Muhammad terpisah jarak dan waktu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, kita perlu sebuah kaidah. Bagian yang mana dari kehidupan Nabi yang harus dan wajib kita ikuti? Bagian yang mana yang sebenarnya tidak harus diikuti? Bahkan ada juga bagian dari kehidupan Nabi yang khusus hanya buat Nabi dan kita justru haram untuk mengikutinya. Para ulama membagi menjadi 5 hukumnya. Kehidupan Nabi Muhammad itu semuanya adalah kehidupan beliau. Semuanya masuk dalam kategori sunnah. Karena sunnah itu adalah apapun yang dikerjakan oleh Nabi, apapun yang diucapkan oleh Nabi, apapun yang disikapi dengan diam oleh Nabi. Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn. Itu sunnah. Tapi pertanyaannya adalah, apakah seluruh kehidupan Nabi itu harus kita jalankan juga hari ini? Ternyata tidak semua. Buat kita ada sebagian dari kehidupan Nabi yang wajib kita kerjakan. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji, dan hal-hal yang lain dijelaskan oleh para ulama, ini wajib. Kita wajib menjalankan itu semua karena memang jatuhnya adalah wajib. Tapi kadang-kadang ada yang jatuhnya hanya sunnah. Artinya kita tidak harus seperti Rasulullah, itu adalah pilihan. Kalau kita bisa melakukannya kita dapat pahala, tapi kalaupun tidak lakukan, tidak mengapa karena hukumnya adalah sunnah. Di level yang ketiga, ada yang namanya mubah. Mubah-mubah saja kalau kita mau makan roti. Mubah-mubah saja kalau kita mau makan kambing. Mubah-mubah saja kalau kita mau minum susu. Tidak ada keharusan, tidak ada pahalanya, tapi juga tidak ada dosanya, netral. Tapi ada juga perbuatan Nabi yang jatuhnya makruh, bahkan sampai pada kondisi yang haram. Ketika Nabi berpuasa sambung menyambung beberapa hari siang malam tanpa buka, tanpa sahur, dan malam hari berpuasa juga disebut dengan puasa wisal, itu perilaku Nabi. Nabi memang mengerjakannya, tapi Nabi melarang para sahabatnya untuk menjadikan dirinya sebagai uswatun hasanah. Karena itu adalah khususiyah Nabi. Ketika Allah menurunkan batasan paling banyak istri yang boleh dipertahankan, dari yang awalnya mereka punya istri 30 orang, 20 orang, 10 orang, turunlah surat An-Nisa yang membatasi masna wa thulatha wa ruba', maksimal hanya 4. Terpaksa para sahabat menceraikan istri-istrinya yang banyak itu dan disisakan hanya 4 saja. Apakah itu berlaku buat Nabi? Tidak. Kalau Nabi Muhammad SAW sudah menikahi seorang wanita, tidak boleh diceraikan dan dibiarkan saja, sehingga kita mendengar dalam riwayat bahwa ketika Nabi wafat, istrinya ada 9 orang. Tis'atu niswatin minal inas, ada 9 wanita yang jadi janda ketika Nabi wafat. Bolehkah kita sebagai umatnya punya istri lebih dari 4? Tidak boleh. Maksimal hanya 4, karena itulah ketentuannya bahwa Nabi punya istri 9 itu khususiyah. Tidak semua perbuatan Nabi itu harus dijadikan uswatun hasanah. Bagaimana cara kita mengetahui mana yang jatuhnya wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram? Ada ilmunya, itulah yang disebut dengan ilmu fikih. Yang dasarnya adalah ilmu usul fikih. Kita hanya membaca hadis saja akan tersesat, akan keliru dan akan salah kaprah. Yang tidak wajib diwajib-wajibkan, yang seharusnya wajib malah ditinggalkan karena tidak pakai ilmu. Hanya pakai data tapi tidak ada kaidahnya, tidak ada algoritmanya. Oleh karena itu penting dan sangat penting bukan hanya membaca hadis, karena hadis itu masih mentah,
belum ada analisanya, belum masuk mana yang hukumnya wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Oleh karena itu wajib bagi kita belajar ilmu fikih dan juga ilmu usul agar tidak salah kaprah dalam menjadikan Nabi sebagai uswatun hasanah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Yaqulu rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Khutbah yang kedua ini mari kita lengkapi rukun khutbah yang kelima, yaitu kita bermohon ampun, berdoa memohon pada Allah dan mendoakan kaum muslimin. Kita awali dengan kita bersalawat pada nabinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'an sahabati ajma'in, an Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati sahabati ajma'in wa 'anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat warfa' lahum ad-darajat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurkum wa la ni'am yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasul.